Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Jiban, NIM 2104008 dari Fakultas Teknik Elektro UNSUR. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya untuk tugas mengganti UTS mata kuliah Teknopreneurship. Pertama itu untuk deskripsi bisnis. Dan kami adalah produsen yang berfokus pada pengembangan dan produksi perangkat terapi inovatif untuk membantu pasien dalam pemulihan dari penyakit Bell's palsy. Kami menawarkan alat terapi Bell's palsy, sebuah solusi terapi yang efektif dan mudah digunakan untuk mempercepat proses pemulihan pasien dengan Bell's palsy. Tentu berikut adalah deskripsi yang lebih rinci untuk bisnis produksi perangkat terapi Bell's palsy. Yang pertama itu ada inovasi dan kualitas produk. Kami memprioritaskan inovasi dalam pengembangan produk kami dengan mengintegrasi teknologi terkini dan pengetahuan medis terbaru dalam desain perangkat terapi. Alat terapi Bell's palsy dibangun dengan standar kualitas tinggi untuk memberikan hasil terbaik kepada pengguna. Yang kedua itu ada layanan pelanggan dan dukungan. Kami menempatkan layanan pelanggan dan dukungan sebagai prioritas utama dalam bisnis kami. Untuk menjawab pertanyaan pengguna dan menyediakan dukungan teknis yang diperlukan. Selain itu, kami juga menawarkan program pendidikan yang kuat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan dan manfaat terapi dengan alat terapi ini. Yang ketiga, pemasaran dan distribusi yang efektif. Kami mengimplementasikan strategi pemasaran yang terarah untuk mencapai pasaran tepat. Kami menjalin kemitraan dengan distributor medis, toko kesehatan, dan fasilitas kesehatan untuk memperluas jangkauan produk kami. Selain itu, kami juga memanfaatkan pemasaran digital dan sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang alat terapi berfungsi di kalangan pasien dan tenaga medis. Yang keempat itu komitmen pada inovasi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam produk dan layanan kami. Kami mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk kami dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Yang kelima itu ada target pasar. Pasien berpalsi yang mencari solusi terapi yang efektif dan nyaman untuk mempercepat pemulihan mereka. Yang kedua itu ada tenaga medis termasuk dokter, terapi fisik, dan ahli rehabilitasi yang merawat pasien dan mencari opsi terapi yang inovatif. Kami bertekad untuk menjadi pemimpin dalam industri terapi Bell's palsy ini dengan menyediakan produk berkualitas tinggi. Layanan pelanggan yang unggul dan komitmen pada inovatif berkelanjutan, perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi terapi yang efektif dan mudah digunakan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Dalam menjalankan perusahaan ini, kami menggunakan beberapa strategi pemasaran, yakni diantaranya yang pertama itu ada pemasaran terarah. Kami akan menggunakan pemasaran terarah untuk mencapai pasar yang tepat. Ini mencakup identifikasi calon pelanggan potensial, baik pasien Bell palsy maupun tenaga medis yang merawat mereka, dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami akan melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami preferensi, kebutuhan perilaku membeli dari segmen pasar yang berbeda. Ini akan membantu kami menyesuaikan pesan pemasaran kami dan menargetkan kampanye pemasaran dengan lebih efektif. Yang kedua itu ada kemitraan strategis. Kami akan menjalin kemitraan strategis dengan distributor medis, toko kesehatan, dan fasilitas kesehatan untuk memperluas jangkauan produk kami. Ini akan memungkinkan kami untuk menjangkau lebih banyak pasien Bell palsy yang membutuhkan perangkat. Selain itu, kami juga akan menjalin kemitraan dengan tenaga medis seperti dokter, terapi fisik, dan ahli rehabilitasi. Mereka akan menjadi sumber preferensi yang
penting bagi pasien yang mencari solusi terapi yang efektif. Ketiga itu ada pemasaran digital dan sosial. Kami akan memanfaatkan pemasaran digital dan sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang alat terapi Bell palsi di kalangan pasien dan tenaga medis. Ini mencakup penggunaan situs web, media sosial, kampanye iklan online, dan konten digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kami akan berfokus pada pembuatan konten yang inovatif dan edukatif tentang Bell palsi, solusi terapi, dan pemanfaatan penggunaan alat terapi Bell palsi. Hal ini akan membantu kami membangun kepercayaan dengan calon pelanggan dan menarik minat mereka untuk mencoba produk kami. Yang keempat itu ada partisipasi dalam acara dan konferensi industri. Kami akan aktif berpartisipasi dalam acara dan konferensi industri terkait kesehatan dan terapi. Hal ini akan memberi kami kesempatan untuk memperluas jaringan, membangun hubungan dengan pemangku industri, dan memperkenalkan alat terapi Bell palsi kepada audiens yang relevan. Selain itu, kami akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan presentasi lokal kalian atau sesi pendidikan tentang Bell palsi dan solusi terapi kami. Yang terakhir itu ada analisis dan penyelesaian kontinu. Kami akan terus melakukan analisis pasar dan mengevaluasi kinerja strategi pemasaran kami secara berkala. Hal ini akan membantu kami mengidentifikasi tren pasar baru, dalam perlakuan konsumen, dan peluang untuk meningkatkan efektivitas pemasaran kami. Kami akan bersedia untuk menyesuaikan dan mengembangkan strategi pemasaran kami berdasarkan hasil analisis dan umpan balik dari pelanggan dan pemangku kementerian lain. Selanjutnya itu ada analisis persaingan. Dalam analisis ini kami akan mengevaluasi peserta pasar utama dalam industri terapi palsi, memahami produk dan layanan yang mereka tawarkan, dan mereka strategi pemasaran, harga, dan solusi untuk diterapkan. Analisis persaingan ini akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategi kami. Membangun kami mengoptimalkan kinerja bisnis kami dan menjaga daya saing produk kami dalam industri terapi Bell palsi yang dinamis. Untuk analisis persaingan, eh, yang pertama itu ada identifikasi peserta pasar. Kami akan mengidentifikasi peserta pasar utama dalam industri terapi Bell palsi, termasuk produsen perangkat terapi lainnya, penyedia layanan kesehatan yang menawarkan solusi terapi alternatif, dan saing potensial yang fokus pada inovasi produk yang serupa. Yang kedua itu ada pemahaman produk dan layanan yang ditawarkan. Kami akan menganalisis produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing kami, termasuk fitur teknologi, keunggulan kompetitif, dan harga. Ini akan membantu kami memahami bagaimana alat terapi berpalsi membedakan diri dari pesaing di pasar. Yang ketiga itu ada penilaian kelemahan dan kelebihan. Kami akan mengevaluasi kelemahan dan kelebihan relatif dari produk dan layanan pesaing kami. Hal ini akan membantu kami mengidentifikasi peluang untuk memposisikan alat terapi Bell palsi secara lebih kompetitif di pasar. Yang keempat tuh ada analisis harga dan strategi harga. Kami akan mempelajari strategi harga yang digunakan oleh pesaing kami, termasuk harga produk, diskon, penawaran harga khusus. Ini akan membantu kami menentukan strategi harga yang tepat untuk alat terapi Bell palsi yang mempertimbangkan nilai yang diberikan kepada pelanggan dan posisi kami di pasar. Yang kelima tuh ada pemahaman terhadap pelanggan dan umpan balik pelanggan. Kami akan mempelajari perilaku dan preferensi pelanggan yang dilayani oleh pesaing kami. Ini termasuk pemahaman tentang kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi pelanggan, serta umpan balik yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk dan layanan pesaing. Yang keenam ada analisis strategi pemasaran dan distribusi. Kami akan menganalisis
strategi pemasaran dan distribusi yang digunakan oleh pesaing kami untuk mempromosikan dan distribusikan produk mereka. Ini akan membantu kami mengidentifikasi peluang untuk memperkuat strategi pemasaran dan distribusi kami sendiri. Yang terakhir itu ada evaluasi tren industri dan inovasi baru. Kami akan memantau tren industri dan inovasi baru dalam terapi palsi yang mungkin berasal dari pesaing kami atau pemain baru di pasar. Ini akan membantu kami tetap beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan menjaga daya saing produk kami. Dan selanjutnya tentang rencana desain dan pengembangan. Kami memperhatikan detail desain produk dan melakukan pengembangan perangkat lunak jika diperlukan. Produk kami kemudian diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa itu memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ketat sebelum diluncurkan ke pasar. Proses desain dan pengembangan tidak berhenti setelah produk diluncurkan. Kami akan terus melakukan iterasi berdasarkan open balik pelanggan. Dengan dengan pendekatan yang terinci dan berfokus pada kualitas, kami yakin bahwa alat terapi kami menjadi solusi terapi yang efektif dan diandalkan bagi pasien. Depresi. Serta memenuhi harapan pelanggan kami. Dalam menjalankan bisnis kami melakukan perencanaan desain dan pengembangan itu. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan pengguna. Tahap awal dalam perencanaan desain dan pengembangan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pengguna potensial kami. Kami akan melakukan penelitian pasar dan wawancara dengan pasien berpalsi serta tenaga medis yang merawat mereka untuk memahami masalah mereka hadapi dan bagaimana alat terapi dapat membantu mereka memecahkan masalah tersebut. Yang kedua ada pengembangan konsep berdasarkan pemahaman yang kami peroleh tentang kebutuhan pengguna. Tim pengembang kami, tim pengembangan kami akan mulai mengembangkan konsep desain awal untuk alat terapi Bell palsy. Kami akan mengoperasi berbagai ide dan konsep untuk menciptakan solusi terbaik yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Yang ketiga itu ada prototipe dan pengujian. Setelah konsep desain awal dibuat, kami akan membuat prototipe produk untuk pengujian dan evaluasi lebih lanjut. Kami akan melibatkan pengguna potensial dan tenaga medis dalam pengujian prototipe untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga. Hasil dari pengujian ini akan digunakan untuk memperbaiki dan memperbaiki desain produk. Yang keempat tuh ada perancangan detail. Setelah prototipe diuji dan diperbaiki, kami akan memulai proses perancangan detail untuk alat terapi ini. Melibatkan pemilihan material, pemodelan 3D, pengembangan spesifikasi teknis, dan pemilihan komponen dan teknologi yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang lima itu ada pengembangan perangkat lunak. Tapi ini jika diperlukan aja. Jika alat terapi BLPC melibatkan spek perangkat lunak, kami akan melakukan pengembangan perangkat lunak yang diperlukan. Dia mencakup pembuatan antarmuka pengguna yang intuitif, pengembangan algoritma, dan pengujian perangkat lunak untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang keenam itu ada pengujian produk akhir. Sebelum meluncurkan produk ke pasar, kami akan melakukan pengujian akhir untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kinerja produk yang diinginkan. Dan yang ketujuh itu ada iterasi dan pembangunan berkelanjutan. Proses desain dan pengembangan tidak berhenti setelah produk diluncur. Kami akan terus melakukan berdasarkan umpan balik perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan pasar. Pembangunan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan menjaga bersaing di pasar. Dan selanjutnya itu ada rencana operasi dan manajemen. Dalam bagian ini, kami akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan, proses produksi, dan lainnya. Kami juga akan membahas bagaimana kami menghadapi situasi krisis dan memastikan kontinuitas bisnis kami. Dalam menjalankan bisnis kami memiliki rencana operasi dan
manajemen sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Yaitu kami akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan termasuk posisi dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Ini mencakup tim manajemen tingkat atas, tim pengembangan produk, tim pemasaran dan penjualan, serta tim dukungan pelanggan. Yang kedua itu ada proses produksi. Kami akan menguraikan proses produksi itu nama produk, termasuk langkah-langkah yang diperlukan dari pengembangan produk awal hingga produksi massal. Ini mencakup pemilihan bahan, manufaktur, pengujian kualitas, dan pengepakan produk. Yang ketiga itu ada SDM, sumber daya manusia. Kami akan berinci kebutuhan sumber daya manusia kami, termasuk kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap peran dalam perusahaan. Kami juga akan menjelaskan proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan keempat itu ada rencana persediaan. Kami akan menguraikan rencana persediaan kami, termasuk strategi pengelolaan persediaan, pemantauan stok, dan kebijakan pengadaan bahan baku. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan dan komponen yang diperlukan untuk produksi salah untuk produk kami. Yang kelima itu ada pengelolaan kualitas. Kami akan menjelaskan proses pengelolaan kualitas kami yang mencakup langkah-langkah untuk memastikan produk kami memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada pengendalian biaya. Kami akan merinci strategi kami untuk mengendalikan biaya operasional, termasuk pengelolaan biaya produksi, pengurangan limbah, dan efisiensi. Selanjutnya ada teknologi dan infrastruktur. Kami akan menjelaskan teknologi dan infrastruktur yang digunakan dalam operasi perusahaan, termasuk perangkat lunak, perangkat produksi, dan sistem manajemen yang mendukung berbagai proses bisnis kami. Selanjutnya itu ada rencana krisis dan kontinuitas bisnis. Menguraikan rancangan kami untuk menghadapi situasi krisis atau kegagalan operasi yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan kontinuitas bisnis dan pemulihan operasi. Dan yang terakhir itu ada kebijakan keamanan dan kesehatan kerja. Menjelaskan kebijakan dan prosedur keamanan dan kesehatan kerja kami yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan karyawan dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya itu ada analisis rencana keuangan. Jadi analisis rencana keuangan adalah salah satu komponen kunci dalam rencana bisnis kami. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kami berencana untuk mengelola keuangan perusahaan kami, termasuk proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan arus kas. Dengan analisis ini, kami dapat memastikan bahwa kami memiliki rencana yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan dan memastikan kelanjutan bisnis kami. Dalam analisis rencana keuangan ini yaitu ada yang pertama proyeksi pendapatan. Kami akan merinci proyeksi dan pendapatan kami untuk beberapa tahun ke depan berdasarkan penjualan produk kami. Ini akan mencakup estimasi volume penjualan, harga penjualan, dan pendapatan kotor yang diharapkan. Yang kedua adalah proyeksi biaya operasional. Kami akan memperkirakan biaya operasional kami, termasuk biaya produksi, biaya pemasaran, biaya penjualan, dan biaya administratif. Ini akan membantu kami mengidentifikasi area di mana kami dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga itu ada proyeksi arus kas. Kami akan menyusun proyeksi arus kas untuk memahami bagaimana arus kas perusahaan kami diperkirakan selama beberapa periode ke depan. Ini akan mencakup penerimaan kas dari penjualan produk, pembayaran biaya operasional, prestasi modal, dan lainnya. Yang keempat itu ada analisis kebutuhan modal. Kami akan mengevaluasi kebutuhan modal perusahaan kami untuk mendukung dan pertumbuhan bisnis kami. Ini akan membantu kami menentukan apakah kami perlu mencari sumber pendanaan tambahan dan strategi pendanaan yang paling cocok. Em, dan yang kelima, yang terakhir, analisis kelayakan keuangan. Kami akan melakukan analisis kelayakan keuangan untuk memastikan bahwa proyeksi kami realita
realistis dan bahwa kami memiliki rencana yang dapat menjaga kelanjutan bisnis kami dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.